Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi seluruh keluarga besar GPDI RSyade dimanapun berada. Mari kita terus mengalami pembaharuan dengan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini kita bersyukur kita boleh kembali mendengarkan renungan 79 yang akan kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Saya ini akan membaca dari Injil Yohanes sebetulnya dari ayat 1 sampai ayat 20. Tapi saya hanya akan membaca ayat 12 dulu. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saya beri tema melihat terang. Melihat terang. Kalau kita baca sebelumnya dari ayat 1, kita melihat di situ diceritakan tentang perempuan yang berbuat zina. Satu waktu Yesus didatangi, Yesus dikatakan dalam ayat 1, lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Waktu Yesus duduk mengajar, maka datanglah ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang akan menghakimi Tuhan itu datang. Mereka membawa seorang perempuan yang kedapatan sedang berzinah. Dan mereka datang kepada Yesus, mereka berkata, "Tuhan, perempuan ini berbuat zina." Dan mereka melihat dengan mata kepala mereka. Lalu dia mengatakan, kalau menurut hukum Musa, bahwa perempuan yang sedemikian itu harus dilempari dengan batu. Lalu para ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang akan menghakimi itu berkata kepada Yesus, kalau menurut Yesus apa yang harus diperbuat? Apakah Yesus juga akan melempari dia dengan batu? Lalu Yesus jongkok kemudian nulis di atas tanah. Lalu ahli-ahli Taurat masih berkata, "Tuhan, orang ini diapakan?" Lalu Yesus berdiri dan Yesus berkata, "Silahkan, siapa yang akan melempari wanita ini lebih dulu dengan batu?" Tapi tidak ada seorang pun yang melempari perempuan ini dengan batu. Lalu mereka satu persatu pergi. Dan Yesus berdiri, Yesus melihat semua sudah tidak ada, hanya perempuan yang berbuat zina. Lalu dia bertanya kepada perempuan itu, "Di manakah mereka semuanya?" Mereka sudah pergi. Dan Yesus mengatakan, "Kamu jangan berbuat dosa lagi, harus bertobat." Harus bertobat. Di dalam ayat yang ke-11, 10 dan 11, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah orang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Dia berkata kepada perempuan, "Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Dalam ayat 12 dikatakan, "Akulah terang
dunia, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan beroleh terang hidup. Melihat terang, temanya melihat terang. Kita melihat dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, ada wanita yang berbuat zina, ada Tuhan Yesus, ada orang-orang Farisi dan sebagainya. Itu kita melihat observasinya di situ. Dan kalau kita melihat ayat 12, bayangkan jika tidak ada terang di dalam rumah kita, seandainya lampu itu mati semua, tidak ada terang, kita tidak akan bisa berjalan. Kalau kita berjalan pasti kita akan meraba-raba, dan kalau tidak ada pegangan kita bisa jatuh karena keadaannya gelap. Pasti kalau tidak ada terang itu di dunia ini tidak akan ada kehidupan. Adanya terang memampukan orang untuk melihat dan bergerak. Yesus menyebut dirinya sebagai terang dunia. Bagaimana dampak hal itu dalam kehidupan orang percaya? Yesus berkata dirinya itu terang dunia. Bagaimanakah dampak itu buat kita orang-orang percaya? Yesus melakukan banyak perbuatan besar seperti mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat dan lainnya. Ini membuat banyak orang bertanya mengenai siapakah dirinya. Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan orang-orang jahat itu mereka menanyakan siapakah Yesus yang sebenarnya, yang mampu melakukan hal-hal seperti itu. Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah terang dunia. Ia menegaskan bahwa setiap orang yang mengikutnya akan memiliki terang dalam kehidupannya. Siapa saja yang mengikut Yesus, dia akan memiliki terang di dalam kehidupannya. Sementara orang Farisi merasa lebih tahu, padahal mereka sama sekali tidak mengetahui. Di dalam ayat 14 dan ayat 19 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi, tetapi kami tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Orang-orang itu tidak tahu, tetapi Yesus mengetahui itu semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di dalam ayat-ayat ini, kita tahu bahwa orang-orang Farisi mereka meragukannya karena mereka memerlukan 2 orang saksi, sebab kebenaran itu, satu kebenaran itu harus ada 2 saksi. Kalau kita baca di dalam ayat 13 itu kita melihat kata orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar. Mereka menganggap bahwa kesaksian Yesus itu tidak benar karena kesaksian itu dibutuhkan 2 saksi. Dan kalau di dalam ayat 19 kita melihat di situ dikatakan demikian, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri,
dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Yesus mengatakan yang bersaksi tentang dirinya bukan hanya dia, tapi Bapa di sorga pun bersaksi tentang dirinya. Jadi kesaksiannya itu sah bahwa Yesus benar-benar adalah terang dunia. Yesus adalah terang kehidupan manusia. Seringkali kita sulit memahami Yesus, perkembangan kehidupan dengan segala kemajuan dapat mengalihkan mata kita dari terang Kristus, seakan-akan ia akan berperang apa-apa dalam kehidupan kita. Kita diingatkan bahwa Yesus Kristus adalah terang kehidupan. Yesus ingin pengikutnya memahami kehendak Allah yang dapat menjalankan kehidupan dengan benar. Tuhan Yesus ingin supaya kita pengikut-pengikutnya boleh melakukan semua pengajaran-pengajaran yang benar dari firman Tuhan. Sebab itu dinamika kehidupan yang naik turun dengan cepat seharusnya membuat kita makin percaya dan bergantung penuh kepada Tuhan. Tapi seringkali kita tidak mau bergantung penuh dengan Tuhan, melihat kondisi keadaan dunia sekarang ini. Dengan begitu kita dapat merasakan kuasa penyertaannya yang ajaib dalam setiap kisah kehidupan kita. Jangan biarkan keadaan yang sulit menguasai diri kita dan menggantikan kuasa Allah. Jangan kita hanya mikirkan kesulitan dunia yang saat ini kita hadapi, tapi kita tahu bahwa ada kuasa Allah yang luar biasa. Yesus adalah terang dunia. Biarlah ia senantiasa menerangi setiap langkah kehidupan kita dalam dunia yang gelap ini. Inilah firman Tuhan. Sekian, dan kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah. Engkau adalah terang dalam kehidupan kami semuanya. Kami hidup di dalam kegelapan dunia ini. Kami tidak mengetahui jalan yang harus kami tempuh, tapi kami bersyukur karena kami memiliki terang hidup, yaitu Engkau ada dalam kehidupan kami. Ajar keluarga besar GPDI El Shaddai menjadikan Engkau sebagai terang hidup dalam perjalanan mereka di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih. Kami tidak lupa mendoakan Ibu Gembala kami, Susan Malino, Tuhan, yang dengan setia melayani kami. Beri kekuatan, kesehatan, hikmat yang bertambah-tambah, urapan marifat yang dari surga untuk dinyatakan kepada seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai. Biarlah firman-Mu boleh mengubah, menuntun kami keluarga besar GPDI El Shaddai ini untuk mengikuti jejak daripada firman-Mu. Terima kasih, memberkati multimedia yang dengan tekun melayani kami dalam usia mereka yang masih muda. Berkati, balas mereka dengan lipat kali ganda.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menguduskan dirimu bagi keluarga GPDI El Shaddai, supaya keluarga GPDI El Shaddai dikuduskan dalam kebenaran. Terima kasih, haleluya, amin.